Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Man hakama bil Qur'ani faqad 'adal wa man takallama bihi faqad sadaq. ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian Allah muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah menuju rumahnya Baitullah, rumah Allah yaitu masjid, untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan semoga tentunya setiap langkah kita ke masjid ini diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Kita berharap dengan salawat salam kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala melayakkan kita dan memantaskan kita kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini perdana hadir di masjid ini, Masjid Darussalam. Saya sudah mungkin 2 atau 3 kali mampir salat berjamaah di masjid ini. Qadar Allah tentu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan, Pak. Di dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah pertemuan kita di pagi hari ini, dan mungkin insyaallah setiap Ahad pekan pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai, Allah mudahkan kita berbagi ilmu, duduk di majelis ini yang insyaallah kita membahas, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'anul Karim. Dan tadi sudah disampaikan, saya tinggalnya enggak begitu jauh dari sini. Dari Pemancingan itu naik ke Kampung Sendangkarsa, pas tikungan letter S itu sebelah kiri ada perumahan di situ. Nah, saya tinggal di situ. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kita akan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Dulu Ustadz yang mengisi kajian tafsir di sini, Ustadz. Enggak, sebelumnya. Ustadz Barkun. Dan ada sahabat saya, Allah yarham, Ustadz yang dilulus Lipia, yang Darul Quran itu, informasinya pernah ngajar di sini juga. Siapa? Ustadz Harul Muttaqi. Itu juga adalah saya di bawah beliau di Lipia. Ya, mungkin apa yang sudah dikaji tentang Al-Qur'anul Karim kita akan coba lanjutkan. Jamaah sekalian Allah muliakan, surat pertama yang ada di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah.
Ya, insyaallah kita coba akan mulai ya mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berawal dari surat Al-Fatihah insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita ini nanti ada manfaatnya dan dapat ilmu insyaallah. Surat Al-Fatihah jemaah sekalian Allah muliakan, ya, tentu banyak keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya keutamaan surah Al-Fatihah adalah bahwa la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang apabila dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Para ulama menjelaskan itu bagaimana kalau kemudian seseorang salat berjamaah, apakah bacaan imam cukup sebagai bacaan makmum atau kemudian makmum juga membaca Al-Fatihah. Itu banyak ikhtilafnya, ya, itu urusan fikih lah. Jadi yang kita pahami dari sini adalah keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Itu kemudian kita akan coba mentadabburi surat ini. Dan surah Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun menjadi ikhtilaf lagi, Pak. Ya, perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ya bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'ul mathani. Saya diberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Yaitu kalau kita hitung surah Al-Fatihah dari bismillah sampai ayat terakhir yang kita lihat di mushaf itu berarti sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu berapa ayat, Pak? Dari bismillahnya 7, ya kan? Nah, pendapat yang pertama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat yang terakhirnya adalah ghairil maghdubi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang terakhir. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat yang terakhir dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu dibagi menjadi 2 ayat. Sehingga dia tetap menjadi sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Tapi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu juga 1 ayat. Jadi 2 ayat. Sehingga dari Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, tetap 7 ayat. Ayat yang terakhir di mushaf yang biasa kita lihat itu dibagi menjadi 2, jadi tetap menjadi sab'ul mathani. Dan Al-Fatihah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahabat Abi Sa'id, ya, Rafi bin Al-Mu'alla, beliau cerita bahwa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an. Wahai Abi Sa'id, maukah aku ajarkan engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Nabi mengatakan a'zama, azim itu agung. A'zama suratin, surat yang paling agung, yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat. Nabi mengatakan ada surat yang paling agung.
Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini saya akan ajarkan itu. Fa akhadha bi yadi, Nabi memegang tangan saya, kata beliau. Itu menunjukkan ini sesuatu yang akan disampaikan oleh Nabi ini yang sangat penting, ya. Sampai Nabi memegang tangan beliau. Kita kalau bicara ngobrol biasanya kalau sampai megang tangan sahabat kita itu berarti menunjukkan apa, Pak? Ya, kedekatan lah ya, kedekatan. Kalau dari masjid kemudian pegang tangan dia, sahabat kita menunjukkan itu apa? Keakraban, kedekatan. Dan sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi ini sangat penting. A'zama suratin fil Quran, surat yang paling agung. Kemudian falamma aradna an nakhruja minal masjid, qultu ya Rasulullah. Ketika kami hendak keluar kata Abu Sa'id, dan aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ingin mengejarkan kami surat yang paling agung? Dan Nabi mengatakan, hiya alhamdulillahi rabbil alamin, as-sab'ul mathani wal Qur'an al-azim. Kata Nabi, yaitu surat alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi tidak menyebut bismillah, Pak. Makanya ini juga menjadi dalil yang mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Itu dalilnya. Nabi mengatakan hiya, surat itu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini salah satu ya keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Kita coba akan mentadaburi jamaah sekalian. Surat pertama, saya mengambil pendapat bahwa bismillah adalah bagian dari ayat surat Al-Fatihah, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau Bapak buka terjemah ya, terjemah mushaf kita itu apa artinya coba? Ada enggak? Bapak yang googling itu ada terjemahnya enggak, Pak? Nah, apa artinya di situ? Ada enggak, Pak, artinya? Dengan nama Allah atas nama Allah. Dengan nama Allah. Tapi ada juga mushaf yang menerjemahkan atas nama Allah. Jadi mohon maaf, ulama itu ya mengartikan itu enggak sembarang. Ada yang menerjemahkan dengan nama Allah, bismillah. Ada yang menerjemahkan dengan nama Allah. Itu ternyata penjelasan para ulama. Saya mengutip saja. Penjelasan para ulama mengatakan dengan dan atas itu ada maknanya. Ya, ini yang coba kita tadaburi, Pak. Ya, untuk menambah ilmu kita. Dengan nama Allah itu artinya bahwa ketika seseorang membaca bismillah dengan nama Allah, itu ada nilai isti'anah. Isti'anah adalah meminta pertolongan. Jadi ulama ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau baca bismillah itu hadirkan nilai-nilai isti'anah. Isti'anah artinya kita ini kalau lagi melakukan sesuatu, apalagi perkara atau sesuatu yang kita lakukan ini mungkin berat, Pak. Sulit. Baca bismillah. Hadirkan nilai isti'anah. Isti'anah artinya mohon pertolongan. Kemudian kalau atas nama Allah, tadi bismillah dengan nama Allah, itu ada nilai isti'anah. Atas nama Allah artinya bahwa ketika seseorang membaca bismillah dan dia isti'anah kepada Allah, kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kalian meminta kepada Allah, ud'ullah, meminta kepada Allah, muqinuna bil ijabah, harus yakin. Gitu. Jadi atas nama Allah itu mengandung makna keyakinan. Haruslah kita yakin bahwa ketika membaca bismillah dan
kita meminta pertolongan kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan berikan pertolongannya. Karena di situ ada nilai doa. Dan ketika kita berdoa, pesan Nabi, ya antum muqinuna bil ijabah, harus yakin dengan doa tersebut. Makanya kemudian ulama menerjemahkan, ada yang mengatakan atas nama Allah, ada yang mengatakan dengan nama Allah. Nah, itu tidak kontradiktif, ya. Jadi ya bisa kita katakan bervariatif. Jadi ini benar, ini benar. Jadi tidak semua yang berbeda itu kemudian kita katakan ini benar, ini salah, gitu. Jadi sifatnya bukan kontra, bukan bertentangan, tapi dia bervariasi. Ya, pendapat ulama ini benar, ini benar. Bismillah. Saya lihat di medsos itu ada anak-anak muda. Jadi mungkin itu ya buat jadikan apa ya, konten lah ya. Tapi menarik juga pertanyaannya, banyak yang nggak tahu. Di antara pertanyaan itu dia nanya gini, kamu tahu nggak siapa yang pertama kali menulis basmalah? Kalau seandainya pertanyaan itu disampaikan ke kita, tahu nggak Pak jawabannya? Siapa orang yang pertama kali menulis Bismillah? Menulisnya Bismillah. Ternyata Al-Quran yang menjawab. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam surat apa itu? An-Nahl ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Dan nanti kalau kita lihat sejarah Nabi juga memerintahkan Ali bin Abi Thalib menulis bismillah. Menulis, para sahabat sebagai juru tulis Nabi nulis bismillah untuk dikirim surat Nabi SAW ke raja-raja yang ada di Persia, ada yang di Romawi. Jamaah sekalian Allah muliakan, bismillah. Ini kitab Taysir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu biasa saya baca di tafsir ini. Karangan Syekh Abdurrahman Nasir bin Sa'di. Ya, di antara penjelasan beliau, ba yang ada di bismillah itu ba bismillah. Titiknya satu. Ini kan Al-Qur'an. Kalamullah. Sudah bisa dipastikan. Kenapa diawali dengan titik satu? Ini kan kita cari hikmahnya, mentadaburi Al-Quran, mencari apa rahasia Al-Quran itu. Di antara penjelasan ulama adalah ba itu titik satu, ternyata ya ada pesannya. Bahwa semua kandungan Al-Quran itu sampai An-Nas, kalau kita kemudian mau gali, sebenar titik sentralnya ada di ba itu. Ba, bismillah. Bismillah. Ba kemudian disambung dengan kalimat ismun. Ismun itu artinya nama. Dan nama yang pertama disebut oleh Allah melalui kalamnya, ismun itu adalah lafaz Allah. Ba, titik satu. Nama dia siapa? Allah. Ya Allah itu yang satu itu. Dan para ulama menjelaskan ba dalam lafaz bismillah itu ada nama-namanya. Dan setiap nama memiliki kandungan makna. Saya coba lihat ya penjelasan para ulama, hampir lebih dari 7 lah nama yang disebutkan oleh ulama. Nama daripada ba itu atau tasmiyah, penyebutan nama daripada ba yang ada di bismillah. Saya coba hadirkan 3 saja ya. Yang pertama, ba yang ada pada lafaz bismillah itu memiliki nama ba al-musahabah. Ba al-musahabah. Al-musahabah dari
kata sahaba, yusahibu, musahabatan. Sahaba artinya, sahaba itu sesuatu yang dekat. Ya. Makanya ada dalam istilah kita itu, kalau nyebut teman dengan istilah apa, Pak? Sahabat, baik sahabat. Atau ada yang lain, sahib. Ya, ini sahib ana. Ya, saya sahibnya. Itu kalau kita kembali kepada makna bahasa Arab ya, kata sahib itu orang yang selalu dekat dengan kita. Ya, kita kan punya teman, ya, teman biasa, ada teman kita yang akrab. Ya, sahabat dekat. Kita kalau mau cerita, katakanlah mau curhat atau menyampaikan sesuatu atau minta bantuan, biasanya kita ke teman yang dekat dulu. Karena kita percaya, kita udah dekat. Nah, itu sahabat itu sesuatu yang dekat. Para sahabat, mereka yang dekat dengan Nabi, kemudian mereka disebut dengan ashab. Ashab kata jamak dari sahib, ashab, ya. Orang-orang yang selalu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna pertama ba itu al-musahabah. Sehingga ulama mengatakan begini, fahami makna ba itu akan menghadirkan ketenangan. Ketika baca bismillah, itu ada huruf ba. Apa makna ba itu? Al-musahabah. Selalu dekat. Siapa yang selalu dekat dan selalu membersamai kita dimanapun, dalam kondisi apapun, dia selalu ada. Dialah bismillah. Yaitu namanya yang namanya Allah. Jadi kalau membaca bismillah, itu hadirkan makna tadi. Bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun. Sehingga kita selalu merasa diawasi. Apabila ingin membuat maksiat, ada larangan-larangan Allah, ternyata ada Allah. Sehingga nilai-nilai muraqabatullah, pengawasan Allah itu ada pada diri kita. Itu kalau kiranya seseorang tiba-tiba ada dorongan, bisikan untuk melakukan maksiat, ada Allah. Bagi orang yang merasa sendirian, lemah, tak berdaya, merasa takut dan khawatir, bismillah. Ada Allah bersama kita. Ya kan? Satu orang takut, kemudian dua orang masih takut nggak kira-kira? Ini ada satu orang takut. Kemudian dia ditemani, ada temannya. Saya yakin bahwa berkurang takutnya, kalaupun masih ada rasa takutnya. Seseorang merasa aman, karena ada yang ngawal, ada yang jaga. Coba tuh lihat pengawalan para kepala negara tuh, para kepala negara, presiden, itu dikawal, dijaga. Sehingga dia merasa aman. Ada pengawalnya, ada yang jaga. Padahal itu makhluk yang jaga. Nah, orang-orang beriman, nilai-nilai kekuatan ruhani ketika membaca bismillah itu semestinya harus hadir. Bismillah, ada siapa? Allah, itu loh. Sehingga selama ini kita baca bismillah itu, ya harus kita hadirkan itu. Bismillah, ada Allah bersama kita. Kalau ada anak kita takut, khawatir, kemana-mana takut,
Dan kita berikan motivasi, penguatan, kita bilang apa? Udah nak, berangkat saja. Biasa nggak kita dengar begitu? Udah nak, bismillah aja berangkat. Bismillah. Kita ngucap seperti itu sebenarnya ada nilai-nilai itu. Apa kandungan bahasa kita itu yang mengatakan, nak, udah nak, kamu bismillah aja berangkat. Itu maknanya. Ayah, bunda nggak nemenin kamu. Ada Allah yang selalu menemani. Itulah makna bismillah. Udah berangkat, bismillah. Bismillah. Ada Allah yang selalu membersamai. Nah, kita juga kalau mengucap bismillah itu ada nilai-nilai itu. Ada Allah. Jadi makna ba pertama itu adalah al-musahabah. Yang kedua makna ba ini adalah al-isti'anah. Al-isti'anah, meminta pertolongan. Ya. Di ayat yang kelima ada kata-kata yang berawal dari ista'ana yasta'inu isti'anatan nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau yang kami ibadahi, ya Allah, Engkau yang tempat kami mohon pertolongan. Nah, isti'anah itu ada pada ba tadi. Ketika membaca bismillah, kita sedang apa? Atas nama Allah, dengan nama Allah. Kita apa? Isti'anah. Dan itu biasa kita lihat. Coba nih, kalau ada orang yang mau ngangkat beban berat, Pak. Ya kan? Ya, kemudian ancang-ancang. Bacanya apa, Pak? Bacanya apa? Bismillah. Ya, saya lihat ada orang rame-rame itu ngangkat beban rame-rame. Ada yang satu bilang, ayo yuk, angkat. Bareng-bareng, bismillah. Itu maknanya isti'anah situ. Walaupun ini berat, kalau Allah yang tolong, bisa. Nah, ini beban kita berat nih. Ayo sama-sama kita angkat dengan bismillah. Gitu. Tadi kajian dibuka dengan apa tadi, Pak? Sebenarnya itu ada nilainya tuh. Ya. Karena untuk istiqomah dalam kebaikan, kita butuh isti'anah minallah. Kita membutuhkan pertolongan Allah untuk istiqomah di atas kebaikan. Maka mari kita buka dia dengan bismillah. Ada inilah isti'anahnya. Kita minta pertolongan, semua kita istiqomah. Yang hadir dalam keadaan sekarang hari ini sehat, semoga diberikan kesehatan oleh Allah biar kita bisa hadir kajian, kan begitu. Mari kita buka dengan bismillah. Ada acara, ya, ada event tertentu, mari kita awali dengan itu, ada isti'anahnya. Karena bisa saja event ini kemudian nanti terkotori, rusak, ada hal-hal yang lain, ya, atau cuacanya tiba-tiba tidak bersahabat. Mari baca itu ada nilai isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah dengan bismillah ini ada keajaibannya, Pak. Keajaiban itu Allah letakkan dalam Al-Quran. Kita bisa baca. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Perahunya dibuat oleh Nabi Nuh di mana, Pak? Di atas bukit. Perahu itu berlayar di mana? Laut. Kaumnya bilang apa kepada Nabi Nuh? Wah, Nuh makin gila. Perahu mestinya berlayar di laut. Ngapain buat perahu di atas bukit? Kalau Bapak sekarang begitu, umpamanya, atau melakukan tindakan yang apa? Kontraproduktif. Orang akan berpikir, ngapain sia-sia tuh? Tapi ada wahyu, ya buat. Setelah selesai itu perahu, apa instruksi Nabi Nuh kepada kaumnya? Di dalam surat Hud. Qala rkabu fiha. Wahai kaumku, semuanya naiklah kalian ke atas perahu itu.
Orang yang beriman sami'na wa ata'na. Dia naik. Yang ingkar ngapain naik ke atas perahu? Emang mau berlayar? Mau berlayar di gunung? Kata Nabi Nuh, irkabu fiha, naik semuanya. Ya, di dalam surat Hud itu ayat 41. Bismillah, dengan nama Allah, atas nama Allah. Qala irkabu fiha bismillah. Terus majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Naik kalian. Perahu ini sebentar lagi akan berlayar. Berlayar di gunung? Enggak. Dia akan berlayar nanti. Setelah semuanya naik, tiba-tiba gelap. Kun fayakun. Gelap, terjadi banjir besar. Kiamat sugro. Itu kiamat itu. Dan tidak akan pernah terjadi bencana alam seperti yang pernah terjadi kepada di zaman Nabi Nuh, pada kaumnya Nabi Nuh. Jadi bumi ini tenggelam semuanya, Pak. Nggak tahu daratan kita nih, Nusantara dulu ya tenggelam, semua bumi tenggelam. Sehingga manusia nggak ada yang hidup. Semuanya. Yang tersisa adalah yang mengikut Nabi Nuh. Nanti itu beranak pinak. Sampai ke kita. Selamat nggak perahu itu? Selamat. Walaupun kata Allah harus menghadapi wahya tajri bihim. Perahu ini berlayar membawa kaum Nabi Nuh bersama Nabi Nuh alaihissalam. Tajri, dia berlayar. Fi maujin kal jibal, dia harus menghantam gelombang laksana gunung. Kiamat besar. Ya. Selamat enggak? Selamat. Bismillahi majriha. Atas pertolongan Allah, walaupun perahu itu hanya dirakit oleh Nabi Nuh dengan tangannya, tidak ada alat canggih saat itu. Dia seadanya, tapi dia selamat. Wa mursaha, dan dia berlayar dengan selamat. Yang membuat keajaiban mana? Ya Bismillah. Diawali oleh Nabi Nuh. Bismillah, bacalah. Ya, sebutlah nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Keajaiban. Ibda bi bismillah tajid ajaban. Bacalah, awali dengan bismillah, dengan penuh keyakinan kalau kita meminta isti'anah, kita akan mendapati sesuatu yang menakjubkan. Ya. Mungkin kita tadi mengira bahwa apa iya, apa mungkin kita mungkin masih ragu. Tapi bismillah lah. Makanya kemudian bapak-bapak yang ke ibu-ibunya juga ada. Kalau kita ada masalah di keluarga itu, ya komunikasikan dengan baik, kemudian bilang, nggak apa-apa mah, kita mulai. Insya Allah. Mari sama-sama kita baca bismillah. Kita mulai dengan bismillah. Insya Allah. Ada isti'anah di situ, ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru bismillahnya Bapak ya. Jamaah sekalian. Bismillah, dengan nama Allah. Itu makna al-musahabah, kemudian makna al-isti'anah. Ada nilai-nilai isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna ba di sini disebutkan oleh para ulama al-ibtida. Al-ibtida artinya memulai. Sehingga Nabi mengajarkan dalam sunnahnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Urusan apapun yang kamu lakukan, kata Nabi, bila mana tidak diawali dengan bismillah, baik zahiran wa batinan. Zahir artinya kau tidak memulai membaca bismillah, zahir kita ucapkan, atau batinan, keyakinan bahwa
tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fahuwa abtar, hilang keberkahannya. Ya. Sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah hilang keberkahannya. Makanya awali dengan bismillah. Itu ba. Ya. Bahkan untuk memproteksi diri dari hal-hal yang buruk pun diajarkan oleh Nabi. Diawali dengan bismillah loh. Untuk memproteksi diri dari hal-hal yang buruk. Ya. Baca bismillah, Allah jaga. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika keluar rumah, pertama kali dibaca apa, Pak? Ayo, ini sunnah nih, sunnah. Keluar rumah apa yang diajarkan oleh Nabi? Nyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah jaga, Allah lindungi. Bismillah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sebagai doa perlindungan. Ya, doa perlindungan. Saya dari tahun 2004 itu dari dulu berkecimpung di ruqyah. Ya. Dulu ada majalah, ya saya sebut namanya majalah misteri. Itu kalau Bapak tahu itu majalah misteri itu untuk belajar ilmu kebatinan atau hal-hal yang kontennya itu bertentangan dengan akidah kita tuh banyak banget. Maka kemudian kita buat majalah namanya majalah Gaib. Di situ kita jelaskan bagaimana semestinya kita ini sebagai umat Islam tidak lagi membutuhkan hal-hal yang lain sebagai perlindungan kita kepada Allah. Ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai benteng kita, sebagai perlindungan untuk kita. Ada doa perlindungan, Bismillahi, diawali dengan Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini doa diajarkan oleh Nabi, awalnya juga Bismillah. Sababul wurudnya doa ini ceritanya Nabi SAW dengan para sahabat lewat di sebuah lembah. Bayangkan di zaman Nabi saat itu ada lembah yang terkenal angker. Nah, kemudian para sahabat lewat di tempat itu dengan Nabi SAW sudah menjadi sebuah kebiasaan, tradisi orang Arab dulu. Jadi kalau mereka lewat di tempat-tempat yang mereka yakini tempat ini ada penghuninya, ada penjaganya, pasti mereka unggah-ungguh. Unggah-ungguhnya bukan sama manusia, tapi sama setan-setan yang ada di sana dari kalangan bangsa jin atau jin-jin yang di sana. Nah, Nabi suatu hari lewat dengan para sahabat, kemudian nyeletuklah satu sahabat dengan mengatakan, "A'udzu bisaydi hadzal wadi." A'udzu bisaydi hadzal wadi. Aku minta perlindungan kepada Allah. Ya, aku minta perlindungan terhadap penjaga tempat ini. Didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didengar oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, siapa tadi yang bilang begitu? Saya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kamu lihat tadi setan-setan banyak di sini, di wadi, di lembah ini. Ketika kita lewat, mereka udah kabur, udah pergi tunggang langgang. Tapi gara-gara ucapanmu, bukan nyebut nama Allah, tapi kalau mungkin bahasa kita ya, minta permisi. A'udzu bisaydi hadzal wadi, permisi aku lewat tempat ini, jangan diganggu ya sama yang di tempat ini. Kata Nabi, yang tadi sudah pergi, dia balik lagi. Yang kecil seperti semut, dia membesar seperti gunung Uhud, kata Nabi. Maka diajarkanlah doa oleh Nabi, kalau kamu ingin selamat dari keburukan-keburukan yang engkau tidak lihat, maka bacalah Bismillah. Awali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kalau kau baca doa ini, kata Nabi, ketika kau pulang rumah akan dijaga oleh Allah sampai balik ke rumah. Yang titik penekanannya adalah pada tadi, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini diantara ya rahasia atau hikmah
yang dapat kita coba pahami pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya mohon dimaafkan kiranya ini baru pertemuan perdana, baru membahas ba. Ya, karena kajian yang saya bawa ini kajian tadabbur. Mungkin saya tidak istilahkan dengan tafsir, kalau tafsir agak ketinggian ya, tafsir Al-Quran. Kita bahasakan tadabbur, karena perintah Allah dalam Al-Quran adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati mereka yang sudah membatu, kata Allah. Nah, jadi insyaallah jamaah sekalian yang Allah muliakan, setiap pekan pertama semoga Allah Subhanahu wa taala ridai, Allah mudahkan kita semua untuk bermuzakarah, berbagi ilmu di majelis kita ini, tadabbur Al-Quran. Pagi hari ini kita baru mentadabburi Bismillah, belum Ar-Rahman Ar-Rahim. Syukur-syukur kalau selesai tadabburnya sampai surat An-Nas. Artinya kita dipanjangkan umur oleh Allah, itu maksud saya. Diberikan panjang umur usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena waktunya kita buka kesempatan. Sambil menunggu nanti waktu salat-salat isyarat. Silakan kalau ada yang ingin. Ya, biasanya kalau saya lupa tadi informasi kita harus suruh tulisan pada tanya jawab Ustaz. Ya. Mungkin saya tempat dari saya untuk beberapa yang bertanya. Silakan Pak dari Pak, silakan. Menghadirkan Allah dengan Allah menghadirkan Allah. Jadi kalau hadirkan itu semuanya kita minta, kalau Allah sudah hadir apapun kita minta. Ya. Jadi sebenarnya tadi menghadirkan Allah ada pada yang saya sebut tadi. Pertama al-musahabah. Musahabah itu kan menghadirkan Allah. Bahwa kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berupaya, kita paham arti menghadirkan. Tapi dari mana kalimat itu? Dari bahasa Al-Qur'annya mana yang maknanya menghadirkan? Tadi al-musahabah. Allah tuh hadir bersama kita. Kemudian juga al-isti'anah. Pertolongan Allah dimanapun kita berada. Ada Allah yang akan memberikan pertolongan. Beda kalau bapak di sini, anaknya di Surabaya. Pak, tolong bantuin ini lagi ada masalah. Mungkin nggak bisa langsung membantunya, harus datang ke sana. Tapi Allah, isti'anah Allah selalu ada. Dan yakinlah bahwa menghadirkan Allah itu yang menghadirkan tadi nilai-nilai yakin akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anahnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, qala rkabu fiha bismillah, kalian naiklah ke atas perahu itu. Ada Allah yang akan menolong kita. Apapun kata mereka, apapun yang terjadi, udah naik aja dulu. Ada Allah, hadirkan Allah. Maka turunlah pertolongan Allah. Makanya kemudian dalam doa yang disebutkan oleh Nabi, ud'ullaha, kalian berdoalah, memintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan dengan penuh keyakinan doa itu akan diijabah. Gimana kita merasakan yakin dengan doa kita diijabah? Hadirkan Allah. Hadirkan Allah. Makanya doa kemudian kan nggak boleh ya hanya sekedar membaca doa tapi tidak menghadirkan kalbu, ya, menghadirkan hati yang dimaksud oleh Nabi adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita ini Allah dekat. Dalam hati kita yakin bahwa pertolongan Allah akan turun. Pertolongan Allah akan tiba. Allah akan berikan bantuan. Itulah menghadirkan dalam tiga yang saya sebut tadi itu, hadirkan Allah.
dengan Allah. Bismillah dengan Allah. Kita mengajarkan Allah. Ya. Jadi bismillah atas nama Allah dengan nama Allah. Yang kita sebut Allah itu ya yang kita yakini bahwa kita enggak atas nama fulan, kita enggak menghadirkan atas nama fulan. Tapi kita menyebut atas nama Allah. Itu atas nama Allah itu, ini kembali kepada mana bahasa atas nama itu artinya apa? Bahwa mintalah hanya kepada Allah. Enggak mungkin kita meminta kepada Allah kalau tidak kita betul-betul yakin dengan bahwa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, atas nama Allah, atas nama Allah, yakinlah. Tadi kan meminta. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Bagaimana bentuk yakin? Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghadirkan Allah. Mungkin kalimat sederhananya menghadirkan Allah itu sudah include semua. Ada Allah musahabah, ya, bahwa Allah memberikan pertolongan, mencakup semua. Ya, makanya kemudian ada hal-hal yang perlu kita rinci. Ya, perlu di Al-Quran itu hadir kemudian untuk kita rinci penjelasannya. Gitu ya. Barakallah, syukran. Ada lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan, Pak, saya ingin cerita sedikit pengalaman pribadi saya. Jadi waktu masa sekolah, saya kuliah tahun 2007. Itu semester 1 kita belajar namanya Pancasila. Ya. Kemudian semester 2 belajar namanya perkiraan. Nah, kebetulan waktu itu saya aktif di HMI. Itu ada senior saya. Jadi nanti kalau ujian perwira, kita kan ujian dulu itu kan soalnya itu isi, Pak. Jadi seperti sekarang apa benar salah, terus ada soalnya isi. Nah, senior saya bilang, kali nanti kalau ujian perwira, tulis di atasnya Bismillah. Kemudian kita jawab. Alhamdulillah masih bukan lulus. Ini pengalaman pribadi. Karena senior saya bilang itu alumni kita, biasanya alumni kita. Jadi kalau ujian, kalau teman-teman tulis Bismillah. Ya mungkin ada apa namanya, samping dia tahunya dari ini. Iya. Iya. Bismillah. Ya. Masya Allah. Saya merasakan Bismillah itu ada manfaatnya. Ya. Nah, tadi dari penyampaian Pak Ustaz tadi, kita melihat dari skala bentuk aktivitas ada doa. Kita keluar rumah, kita berangkat naik kendaraan, kita jalan ke tempat yang mungkin di situ kita rasa ada cerita yang menakutkan ada. Nah, tapi Bismillah itu kan doanya macam-macam. Nah, pertanyaan saya, kan kita menghafal doa sekian banyak itu tidak mudah. Apalagi di usia kita yang sudah senior-senior itu bukan tua. Senior. Belum berani mengaku tua, Pak ya. Nah, maksud saya, apakah segala bentuk kegiatan kita Baik. Kita tidak perlu menghafal Bismillah. Barakallah. Di antara keistimewaan syariat ini kita diberikan banyak pilihan. Ya, bahkan kalau bicara mazhab pun bukan satu mazhab kan? Ya, silakan mau mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Banyak pilihan, tapi berbeda itu bukan berarti kemudian kontradiktif. Begitu juga doa-doa. Banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekarang doa tidur saja, Pak. Doa tidur kan banyak banget. Tapi ada doa yang kemudian Nabi ajarkan
Iya, silakan baca doa-doa ini, tapi ada doa ikhtitam. Doa ikhtitam, doa tidur yang terakhir dibaca, enggak baca doa lagi yang lain. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fatu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika la malja wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Itu doa terakhir. Dan itu bagian dari doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada doa tidur, tapi terakhirnya itu. Nah, sama dengan bismillah. Bismillah ini selalu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bidayatil amr. Di awal permulaan. Ketika kita mau baca apapun nanti, maka diawali dengan bismillah. Apapun aktivitas kita nanti, tapi jangan lupa membaca bismillah. Kita sampai di tempat yang angker nanti, kita baca doa di situ. Apakah cukup Ustaz kita dengan membaca bismillah tadi keluar rumah? Bismillahilladzi la yadurru. Ya, sumyal insanu insana linusyanihi. Kita ini sering lupa, Pak. Ya. Agar nanti kita terproteksi, dijaga di perjalanan, maka awali dia dengan bismillah. Kalau nanti kemudian kita sampai di katakanlah tempat-tempat yang tadi disebutkan, apakah kita perlu dengan membaca doa lagi? Apakah cukup dengan itu? Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan baca doa. Ya. 1 tambah 1 jadi 2. Kekuatan doa kita yang pertama dengan yang berikutnya itu akan menjadi pelindung buat kita. Seandainya ada orang yang lupa, ternyata dia sudah baca doa di awalnya. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi silakan kita hafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang dibaca fil bidayah di awal, ya, kemudian ada yang kita baca ketika kita ada masalah. Ya. Kita kemudian baca di tempat tersebut bismillahilladzi la yadurru. Sedangkan di awal ketika keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi perlindungan Allah berlipat-lipat. Gitu Pak ya. Ya, apalagi niatnya kita mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Baik, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Saya tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam, barakallah. Ya. 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 Pertanyaannya di saat ada imam tidak membaca karena katakan tidak adalah dari beberapa pihak. Kalau ini tidak baca bismillah, dia kerjaan mau dari situ. Kita sebagai makmum perlu mengulang tidak. Baik. Barakallah. Pertanyaan pertama, ada surat di dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan bismillah. Jadi Al-Qur'an mulai dari susunan ayatnya, kemudian suratnya, peletakannya itu bukan atas dasar kemauan Nabi sendiri, tapi ada dasar wahyu. Sehingga para ulama mengatakan Al-Qur'an susunannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas itu tauqifi. Tauqifi artinya perintah Allah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Saya rubah deh. Ya, kita gimana? Kita sepakati kita rubah aja. Surat kedua bukan Al-Baqarah, surat Al-Imran umpamanya. Enggak boleh. Kan itu udah tauqifi, sebagaimana salat zuhur 4 rakaat itu tauqifi. Nggak bisa dirubah menjadi 4 jadi 8 umpamanya, atau jadi 2 kecuali ada sebabnya. Ya. Jadi udah tauqifi. Nah, jadi termasuk adalah surat dalam Al-Qur'an yang tidak diawali dengan bismillah, yaitu surat Al-Bara'ah. Ya. Surat Al-Bara'ah langsung kalau kita baca Al-Qur'an, surat Al-Bara'ah langsung ke ayatnya, langsung ke suratnya, tidak membaca bismillah. Penjelasan ulama panjang, di antaranya adalah karena surat Al-Bara'ah ini bicara tentang orang-orang munafik yang paling besar ancaman nerakanya di dalam Al-Quran bukan orang kafir, tapi orang munafik.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling dalam. Yo, kenapa enggak disebut orang kafir? Orang kafir masuk neraka. Tapi ancaman yang paling berat itu orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal paling rendah. Itu aspal kita diinjak-injak. Karena dia di bawah, diinjak-injak. Makanya dikatakan aspal, bahasa Arab juga kayaknya tuh. Ya, kata aspal itu. Kenapa aspal? Karena dia diinjak, di bawah. Kata Al-Quran, yang paling rendah, yang paling bawah tempatnya itu orang munafik. Dan surat Al-Bara'ah bicara tentang orang-orang munafik. Makanya kemudian orang munafik itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan ada pada bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sifat Allah, Allah yang maha kasih sayang. Allah ingin menekankan, menyampaikan kepada kita bahwa orang munafik adalah jenis makhluk yang paling buruk, ya, sehingga tidak layak mendapatkan rahmat Allah. Jadi jangan baca bismillah ketika membaca surat Al-Bara'ah, di antara penjelasan para ulama. Karena orang munafik kan menikam. Dia masuk ke dalam agama Islam pura-pura menjadi orang Islam, tapi tujuannya merusak Islam. Kalau orang kafir jelas. Makanya kemudian ini adalah makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi munafik, ya, nanti kita bahas dalam surat Al-Baqarah tuh. Munafik yang i'tiqad. Munafik itu ada dua. Ada yang munafik i'tiqadi, keyakinan, ada yang munafik bukan i'tiqadi, ghair i'tiqadi. Yang Nabi katakan ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Apabila bicara bohong, apabila berjanji dia ingkar, apabila diberikan amanah dikhianati. Bukan munafik ini yang fidarkil asfali minan nar. Tapi orang munafik yang i'tiqad, dia sebenarnya bukan Islam, dia pura-pura masuk Islam. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ya. Jadi kenapa tidak membaca bismillah dalam surat Al-Bara'ah? Karena memang mereka jenis manusia yang tidak layak mendapatkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian bismillah. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa perbedaan itu sesuatu hal yang berbeda, belum tentu ini salah, ini benar. Tapi bisa saja adalah ini benar, ini lebih benar. Ingat. Saya kasih contohnya jamaah sekalian Allah muliakan. Karena kita tidak lepas dari hal seperti ini. Dimanapun, di masjid, saya ngisi di masjid di mana. Ya, kadang jamaahnya berbeda. Tapi jangan perbedaan itu membuat kemudian kita, mohon maaf, renggang di antara kita. Secara fisik juga renggang hatinya. Renggang secara fisik, nggak pernah mau ketemu, nggak mau salaman. Hatinya juga begitu. Ya, nggak ada rasa saling mencintai, saling menyayangi karena sesama kaum muslimin. Jadi perbedaan ini tidak selalu kemudian ini benar, ini salah. Saya kasih contoh. Ingat, ada perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib untuk memerangi memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraisyah setelah terjadi perang Ahzab. Kemudian ternyata di perang itu kan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian mengingkari perjanjiannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkhianat. Selesai perang itu kemudian Nabi perintahkan kepada Ali, wahai Ali, bawa pasukan ke Bani Quraisyah. Ya, minta pertanggungjawaban mereka. Bawa para sahabat, la tusallul asra illa fi Bani Quraisyah. Jangan kalian salat asar, kata Nabi. Perhatikan. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraisyah, di tempat mereka. Sampai di kampung mereka. Berjalan para sahabat ini. Sampai di pertengahan jalan, sudah mau habis waktu sholat asar, mau tiba waktu maghrib. Kata para sahabat, ini kalau kita nggak sholat nih, nanti habis waktunya. Kita sampai ke perkampungan Bani Quraisyah itu sudah maghrib, berarti nggak sholat asar. Gimana nih? Jadi pecah nih kelompok ini jadi 2. Ada yang satunya memahami pesan Nabi secara tekstual. Pokoknya sami'na wa ata'na. Nabi bilang, jangan kamu sholat asar kecuali di sana. Pokoknya sampai di sana, mau maghrib, musya, kita sholat di sana, katanya. Karena itu perintah Nabi. Tapi yang lain berpikir, enggak. Secara teks begitu. Tapi sebenarnya, di balik perintah Nabi itu ada pesan. Kalian itu kalau jalan, jangan pelan-pelan. Ibarat kata kalau pakai mobil ya jangan 60, 40. Harus tancap gas cepat.
biar kalian sampai sana masih ada waktu sholat asar. Itu pesan Nabi. Bukan berarti dia nggak membolehkan kita sholat tepat waktunya, sholat asar. Akhirnya pecah, yang satunya kemudian tetap berpegang dengan pendapatnya bahwa kita sholat di sana. Sampai di sana waktu maghrib. Yang satunya, satu kelompok tidak sholat. Kemudian sampai berita ini ke Nabi, disampaikan, kata Nabi, dua-duanya benar. Ya, masih ada Nabi saat itu memberikan legitimasi bahwa kamu benar, kamu benar. Kamu benar karena kamu taat kepada Rasulmu, bahwa kamu jangan sholat asar kecuali di sana. Kamu juga benar karena kamu menjaga waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktunya. Dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika ada sesuatu hal yang berbeda, belum tentu ini salah, ini benar. Nah, kaitannya dengan bismillah, itu panjang penjelasan ulama. Ketika seorang imam kemudian tidak membaca bismillah, apa dasarnya tidak membaca? Umpamanya, dia membaca tapi secara sir, ya, dia sir. Kemudian baru mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, itu ya. Dia membaca bismillah tapi dengan secara sir, seperti imam-imam yang ada di Masjidil Haram. Ya, kalau para jamaah, ya, itu kalau berjamaah di Masjidil Haram di Mekah, maka imam sudah dia baca bismillah tapi suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Baru kencang di alhamdulillahnya, tapi dia baca bismillah. Gitu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada jumhur ulama, konsensus para ulama, pendapat yang paling kuat adalah bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun pembacaannya dalam salat, silahkan, ada yang jahar dengan bismillahirrahmanirrahim, ada yang sir bismillah. Alhamdulillah, itu kembali kepada silahkan mau mengambil pendapat yang mana. Apakah kemudian dia harus mengulang salatnya? Tidak. Jadi siapa yang sudah di depan itu menjadi penjamin semua yang di belakang. Ya. Bahkan kalau ada yang berpendapat bahwa harus baca Al-Fatihah dalam salat, baik salat jahar ataupun salat sir. Tapi suatu hari dia lupa baca bismillah itu, baca Al-Fatihah, maka cukup dengan bacaan imam, ya. Cukup dengan bacaan imam. Gitu ya. Ini kalau kita kembali kepada fikih panjang, ya. Ada salat jahar seperti salat maghrib, isya, subuh. Maka apabila salat jahar cukup dengan bacaan dan imam. Apabila salat sir, imam dan makmum baca sama-sama baca Al-Fatihah. Gitu ya. Itu pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam bis-shawab. Begitu ya. Baik. Dan itu secukupnya. Baik, Bapak-Bapak, kita bertanya karena waktu kita sudah terima kasih Ustaz atas yang berbagi hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, menambah pengetahuan. Mari kita terus saja kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan lapasan dalam dengan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.